Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Ketut Gunarte dalam pelajaran Pronopis. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak berharap anak-anak dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, sehingga dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar di KD 4.11 ya, yaitu menangani check-in untuk tamu individu. Ya, di pelajaran kita hari ini yaitu anak-anak menangani check-in untuk tamu individu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 5, yaitu mendeskripsikan penanganan check-in tamu individu. Yang kedua, menguraikan fungsi penanganan check-in tamu individu. Nomor 3, mengidentifikasi penanganan check-in tamu individu. Nomor 4, menjelaskan prosedur penanganan check-in tamu individu. Dan yang kelima adalah memolakan prosedur menangani check-in tamu individu. Di kompetensi dasar ini kita akan mempelajari 4 sub ya. Yang pertama yaitu alur pemesanan kamar. Sedangkan yang nomor B adalah standar operasional prosedur dalam menangani dan memproses reservasi tamu individu di hotel. Yang nomor C, memperbaharui reservasi. Sedangkan yang nomor D yaitu prosedur check-in untuk tamu individu atau perorangan. Kita akan mulai bahas yang pertama yaitu alur pemesanan kamar. Bagaimana alurnya? Yaitu pertama, menerima permintaan pemesanan kamar. Kemudian kita akan memeriksa ketersediaan kamar kita. Ada berapa yang belum terjual, berapa yang kosong. Kemudian kita akan menerima atau menolak pemesanan kamar. Sini ya anak-anak ya. Setelah kita tahu stoknya ya, berapa yang tersedia, kita baru bisa menerima atau menolak pemesanan kamar. Setelah itu kita akan mencatat, mendokumentasikan reservasinya. Setelah kita catat, kita akan memastikan pemesanan kamar. Ya, kita pastikan lagi pesanan kamarnya, kamar yang mana, dengan harga berapa, kapan, sesuai yang dipesan. Kemudian mengarsipkan, mengarsip pemesanan kamar. Kita arsipkan pesanannya. Selanjutnya adalah melakukan perubahan atau pembatalan pemesanan kamar jika diperlukan. Nah, jika diperlukan, karena tidak menutup kemungkinan selama menerima reservasi ini ada yang membatalkan atau ada perubahan. Nah, setelah itu kita baru terakhir membuat laporan pemesanan kamar. Seperti itu anak-anak ya. Itu alur yang terjadi pada pemesanan kamar. Yang kedua kita bahas adalah standar operasional prosedur dalam menangani dan memproses reservasi tamu individu di hotel. Ini sub yang kedua. Apa yang kita lakukan anak-anak? Yang pertama kali kita harus melakukan greeting ya. Greeting, selamat pagi, selamat siang ya. Good morning, good afternoon, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan menanyakan tipe dan jumlah kamar yang diminta atau dikehendaki tamu yang memesan. Ya, memesan. Ini yang nomor 2 setelah kita greeting ya. Nah, yang ketiga menanyakan tanggal kedatangan dan keberangkatan tamu. Tanyakan dengan pasti. Kemudian yang keempat adalah melakukan cek pada reservation chart apakah masih ada kamar yang masih kosong. Nah, kemudian menjelaskan harga kamar dan fasilitas-fasilitasnya apabila tidak ada kamar yang available untuk sementara, kamar di waiting list-kan dan diberitahukan secepatnya bila ada perubahan, pembatalan, dan sebagainya. Yang nomor 6 adalah menanyakan nama tamu yang akan menginap. Menanyakan informasi-informasi lain dari si tamu. Seperti nomor telepon, alamatnya, dan bagaimana
Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Yaitu nomor 6, menanyakan nama tamu yang akan menginap, menanyakan informasi-informasi lain dari si tamu, ya, seperti nomor telepon, alamatnya, dan bagaimana metode pembayarannya. Karena dalam musim penuh atau high season itu cukup sulit untuk menyediakan kamarnya. Kemudian nomor 7, setelah data yang diperlukan didapat semua, ulangi sekali lagi pesanan kamar tersebut. Ya, di repeat again ya. Nah, kita berikan laporan kembali ke tamunya apakah sudah benar sesuai pesanannya. Kemudian nomor 8, mengucapkan terima kasih atas pesanan kamar tersebut kepada calon tamu kita. Sedangkan nomor 9 adalah memproses pesanan kamar tersebut seperti memasukkannya atau memasukkan reservasinya itu ke dalam reservasi plan atau chart atau agenda dan sebagainya. Baiklah anak-anak, ini yang nomor C, di sub C kita adalah memperbaharui reservasi. Nah, dalam memperbaharui reservasi ini ada dua permasalahan yang kita akan diskusikan, yaitu nomor 1 adalah pembatalan pemesanan kamar atau cancellation. Sedangkan yang nomor 2 adalah perubahan pemesanan kamar atau amendment reservation. Untuk yang pertama, yaitu pembatalan pemesanan kamar atau cancellation. Nah, pembatalan yang dilakukan oleh pihak pemesan bahwa mereka tidak jadi menginap di hotel. Hal tersebut dilakukan sebelum waktunya tiba. Nah, prosedurnya di sini yang harus kita lakukan adalah nomor A adalah mengambil data pemesanan yang telah dilakukan. Kemudian mengisi formulir pembatalan dengan lengkap serta alasan orang yang melakukan pembatalan dan nomor teleponnya. Yang nomor C, mencoret slip pemesanan kamar. Nomor D, hapus pada tabel pemesanan kamar reservation chart. Kemudian nomor E, simpan kembali pada arsip. Itu adalah prosedur yang harus kita lakukan apabila ada cancellation. Sedangkan yang nomor 2 adalah perubahan pemesanan kamar atau amendment reservation. Perubahan pemesanan kamar oleh karena sesuatu hal pemesanan kamar yang telah diterima terjadi perubahan dari yang telah disetujui. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut anak-anak. Pertama yaitu mengambil data pemesanan yang telah dilakukan. Kemudian mengisi perubahan dalam formulir perubahan pemesanan. Kemudian membuat perubahan pada slip pemesanan kamar. Kemudian merubah data pada reservation chart. Nah, yang terakhir adalah menyimpan pada arsip sesuai dengan perubahan pada tanggal tiba yang baru. Yang terakhir adalah prosedur check-in untuk tamu individu atau perorangan. Nah, prosedur atau tahapan penanganan check-in untuk tamu perorangan adalah sebagai berikut anak-anak. Pertama adalah tamu yang datang di hotel. Setelah kendaraan pengantar mereka memasuki lobi, maka akan disambut oleh seorang doorman untuk membukakan pintu, menyampaikan selamat datang, dan menawarkan untuk menurunkan barang bawaan dari bagasi mobil. Langkah kedua adalah bellboy mengarahkan atau mengantarkan tamu ke reception counter atau front desk. Sampai di counter, tamu akan disambut oleh resepsionis dengan ucapan selamat datang dan menawarkan bantuan sambil tersenyum. Yang nomor 3 anak-anak, jika tamu sudah melakukan pemesanan kamar, maka petugas resepsion akan memastikan pemesanan kamarnya dan melihat metode pembayarannya. Jika pembayarannya menjadi tanggungan perusahaan, maka petugas akan menanyakan surat jaminan yang berupa garansi, ya, garansi letter, ya, di sini garansi letter atau travel agent voucher, ya.
Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan lagi dengan yang nomor 4, yaitu mengisi registration form dengan cara meminjam identitas tamu yang dapat berupa paspor, KTP, atau SIM. Sedangkan nomor 5, menyiapkan guest card dan key card yang menerangkan check out time dan beberapa fasilitas penting. Yang nomor 6, memberikan kupon sarapan atau meal kupon dan kupon lain serta menerangkan kegunaannya. Yang nomor 7, reception mengucapkan selamat beristirahat. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran hari ini cukup singkat Bapak memberikan penjelasan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, mudah-mudahan anak mendapatkan pengetahuan baru. Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Bapak tetap berharap anak-anak dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Terakhir, Bapak ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.